kita membaca ayat yang kedua, ya, 1, 2, 3. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keilah. Nah, kita melihat di sini Daud, satu teladan yang perlu kita ikuti adalah bertanya kepada Tuhan, ya. Dia bertanya kepada Tuhan waktu orang-orang Keilah akan diselamatkan oleh Daud, karena orang-orang Keilah atau kota Keilah ya dikuasai atau diserang oleh orang Filistin. Jadi Daud akan melawan orang Filistin, ya, yang menyerang kota Keilah. Tetapi ada orang-orang Daud juga ragu-ragu, apa bisa kita mengalahkan orang Filistin itu, ya. Di ayat 3 berkata ini, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Keilah melawan barisan perang orang Filistin. Nah, kita lihat bahwa Daud dan orang-orangnya ini sedang dalam keadaan pelarian, ya, dikejar oleh Raja Saul, hendak dibunuh, ya. Daud hendak dibunuh. Jadi mereka dalam kesusahan, mereka melarikan diri dari hadapan Raja Saul. Nah, sekarang bagaimana kita mau berperang lagi melawan orang Filistin? Nah, ini keluhan, pergumulan dari orang-orangnya Daud. Ya, bisa membuat Daud juga bimbang, ya. Ya benar, ya, kita ini masih bisa tidak melawan. Jadi walaupun tadi Tuhan bilang pergilah kalahkan orang Filistin, tapi karena ada suara-suara dari katakan pengikutnya, buahnya, pasukannya, membuat juga Daud tidak segera mengambil keputusan untuk berperang. Yang menarik keputusannya adalah bertanya kepada Tuhan. Di ayat 4 kita membaca ayat 4, 1, 2, 3. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Bertanyalah pula Daud kepada Tuhan. Nah, ini satu pelajaran bagi kita, manakala kita mulai dalam kebimbangan, keraguan dalam satu hal, kita bisa bertanya lagi kepada Tuhan, berdoa sampai ada keyakinan kita, ya, apa yang harus kita lakukan kita mengerti. Nah, di sini Daud berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu bertanya pula lah Daud, dan jawaban tetap Tuhan katakan, aku akan menyerahkan orang Filistin. Nah, dengan bergumul seperti ini, bertanya kepada Tuhan dan ada jawaban dari Tuhan, maka kemudian Daud tidak ada keraguan lagi. Walaupun nanti ada suara-suara mulai bimbang, ragu, tapi Daud tidak ragu-ragu lagi. Di ayat 5 berkata begini, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Keilah. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Keilah. Jadi pergilah Daud dan orang-orangnya, tidak ada keraguan lagi, sudah pasti. Jadi kalau dalam satu pergumulan kita dan yakin Tuhan sudah menjawab, yakin bahwa tindakan kita, satu tindakan yang akan kita ambil adalah dalam pimpinan Tuhan, kita nggak ragu-ragu, ya, udah langkah saja, ya. Jadi kita misalnya mau ada pelayanan, Tuhan, apakah kami akan lakukan pelayanan ini, apakah kami akan melakukan program ini. Ya, mungkin satu kali berdoa masih bisa doa. Kalau kita mau buka pelayanan di satu tempat, aduh, kita kan nggak punya uang, tenaga kita belum ada, orang-orang di sana belum tentu menerima, mulai ragu-ragu kan? Jangan ragu-ragu, kita doa lagi, dan setelah kita berdoa, yakin
Tuhan suruh kita ke sana atau kita yakin bahwa akan buka pelayanan itu, maka melangkah saja. Ya, jangan kita melihat dulu ada uangnya dulu, ada ini dulu baru melangkah, tidak, tapi melangkah dulu baru berhasil. Jadi di sini kita lihat ya, Daud dan orang-orangnya, walaupun secara manusia mereka yang sangat aktif, sangat lemah, mereka sendiri masih dikejar-kejar Raja Saul, tapi karena yakin akan menolong orang-orang Kehila dan mengalahkan musuh yaitu orang Filistin. Nah, ketika mereka melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai mereka, dan akhirnya memang mereka menang. Jadi perlu dalam kehidupan kita keyakinan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Itu pada firman Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, Dia yang memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Ya, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Jadi jangan ada keraguan-keraguan lagi di dalam kehidupan kita. Ya. Daud bertanya kepada Tuhan. Nah, kemudian satu problem selesai, ada problem baru lagi, yaitu Raja Saul mengetahui bahwa Daud dan pasukannya ada di Kehila dan mereka akan datang menyerang. Nah, di sini kita lihat Daud bertanya kepada Tuhan. Lagi-lagi Daud bertanya kepada Tuhan karena dia tahu bahwa ada berita bahwa Saul akan datang. Benarkah? Ya, Saul akan datang. Ya, dan apakah ya Saul akan menyerang dan orang-orang Kehila akan menyerahkan dia? Ya, di ayat 9 berkata begini. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan diserahkan oleh orang-orang kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, dia akan datang. Wah, ini apakah akan datang? Akan datang. Oke, ini masukan ini. Nah, Tuhan menjawab pergumulan. Kemudian ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh orang-orang kota Kehila itukah aku dengan orang-orang itu ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Wow, berarti ini orang-orang Kehila ini sudah ditolong, tetapi nggak mau bantu mereka ya. Orang-orang Kehila tidak menolong Daud. Nah, dari pergumulan ini dan Tuhan jawab, akhirnya Daud mengerti apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau kita sudah bergumul, ada jawaban Tuhan, nah ini menentukan kita untuk bertindak, bersikap. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, karena Daud tahu Saul akan datang dan orang Kehila akan menyerahkan dia. Wah, kalau begitu ya jangan cari masalah. Jadi harus segera melarikan diri, dan itu yang terjadi di ayat 13. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi ke mana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Jadi jelas dari pergumulan bertanya kepada Tuhan, kita bisa memutuskan tindakan yang terbaik apa yang harus kita lakukan. Daud tidak mau cari masalah karena Tuhan sudah kasih jawaban. Kalau mereka tetap di situ, Raja Saul akan datang, orang-orang Kehila akan menyerahkan dia. Nah, berarti tindakan yang terbaik apa? Mari luputkan diri dari bahaya ini, karena Tuhan sudah kasih jawaban. Dan akhirnya benar, Raja Saul mendengar bahwa
Daud sudah melarikan diri. Gagal lagi usaha dari Raja Saul untuk menyerang atau untuk membunuh Daud. Daud mengalami kemenangan, Daud luput dari bahaya, dari maut. Nah, apa yang membuat dia mengalami hal itu, bisa menang terhadap musuh, luput dari serangan dari Raja Saul? Karena dia bertanya kepada Tuhan, dia membawa pergumulannya kepada Tuhan, dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Jadi kalau kita bergumul, kita mengalami persoalan apapun, kita ingin melakukan tindakan yang terbaik, apa yang harus kita lakukan? Maka perlu kita meneladani Daud ini, ya, bertanya kepada Tuhan, berdoa, bergumul, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Nah, pada saat kita mendapatkan jawaban dari Tuhan, yakin dengan apa yang kita dapatkan dari pergumulan itu, maka jangan ragu-ragu untuk bertindak. Ya, kita melihat Daud tadi, dia melawan orang Filistin karena sudah ada kepastian, dan dia melarikan diri dari kehilangan karena ada kepastian. Ya, jadi ada kepastian dari Tuhan untuk kita lakukan, maka lakukanlah. Ya, kita akan berhasil, kita akan diluputkan dari mara bahaya, dari maut. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita melatih diri kita untuk bertanya kepada Tuhan, atau milikilah hubungan karib dengan Allah. Ya, dengan kata lain, berdoa, jangan kita abaikan, ya, bergumul, dan juga merenungkan firman Allah supaya kita peka mendengar suara Tuhan. Ini harus terus kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.